better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aspek hukum syariah akan mewawancarai dari owner picnic steak atau yang sering kalian konsumsi atau kalian sering melihatnya. Baik, ini benar dengan saudara Ika atau yang sering dikenal dengan Mbak Ika. Iya, betul sekali, Kak. Maaf ya mengganggu waktunya. Kami izin untuk mewawancarai Mbak Ika. Apakah Mbak Ika berkenan untuk mewawancarai? Monggo bersedia. Oke, baik. Lanjut saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana proses produksi kerupuk di tempat Anda? Oke, ini kerupuk saja atau dua-duanya? Boleh, semua produk yang bisa dijelaskan saja. Oke, siap. Jadi gini, Mbak, untuk kerupuk sendiri, kerupuk bawangnya itu pertama kita ngaduni dulu untuk bumbunya terlebih dahulu. Kemudian setelah bumbunya sudah siap semua, kita nanti memasuki proses penggilingan atau namanya pengadonan gitu. Jadi bumbu sama bahan-bahannya, tepungnya nanti dijadikan satu. Ya, kalau sudah nanti kita masuk ke proses penggilingan itu namanya penipisan kalau nggak salah namanya. Ditipis dulu. Dari itu kalau udah tipis nanti kita ini bentuk kecil-kecil terus kemudian nanti digoreng gitu. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kerupuk yang dijual dibuat berdasarkan pesanan khusus atau memang selalu tersedia stoknya? Kalau produk kita, alhamdulillah setiap hari kita produksi gitu, Kak. Jadi kita setiap hari produksi kerupuknya dan juga sticknya. Kalau ada pesanan nanti ini kita juga mengusahakan waktunya minta kapan kita produksi saat itu juga gitu. Jadi setiap hari tetap ada yang kita produksi. Jadi tetap ada sistem PO ya berarti di. Iya boleh, ya. PO boleh. Kalau setiap hari produksi juga iya. Gitu. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kerupuk setelah pemesanan diterima? Kalau memproduksi dari awal sampai akhir, sampai matang, itu kira-kira kalau kita membuat 6 kilo ya Kak ya, misal 6 kilo itu sekitar 4 jam, 3 jam, 4 jam sudah selesai. Yeah. Tergantung ini SDM-nya. Jadi kita ada beberapa yang sudah job desk masing-masing ya Kak. Ada yang membuat ini bumbunya sampai bahan adonannya sudah jadi, sampai ada nanti proses penggilingannya orang sendiri, terus proses penggorengannya sendiri. Jadi kalau SDM-nya memungkinkan bisa jadi proses penggorengan sampai penggorengan itu cepat gitu. Jadi saya mau bertanya, apakah pembayaran yang dilakukan itu di awal pesanan atau di akhir pesanan, yang boleh tahu Kak? Kalau masalah pembayaran kita masih bebas sih Kak. Jadi misal ada orang pesan terlebih dahulu atau PO terlebih dahulu, biasanya dari orangnya sendiri. Misal kalau dia mau bayar lebih cepat maksudnya sebelum barang jadi diperbolehkan. Kalau bayarnya nanti setelah barang jadi juga kita perbolehkan gitu. Oke. Lanjutnya ya, bagaimana Anda menetapkan harga kerupuk untuk pesanan khusus atau bisa disebut bisa PO dulu itu gimana? Kalau masalah harga kita samakan rata Kak. Misal itu PO atau tidak PO kita samakan rata gitu. Jadi misal walaupun mintanya dadek ya, kadang ada pesanan dadek itu kan harganya tetap sama dari kita. Kalau boleh tahu harganya semua itu bervariasi apa jadi satu Kak? Bervariasi tergantung berat bersihnya. Jadi kita ada beberapa kategori ya Kak, yang biasanya kita jual itu ada yang 5.000 itu 150 gram yang paling kecil, terus kemudian ada 200 gram itu 7.000, kemudian 250 gram itu 9.000, setengah kilo itu kita budget 15.000, dan 1 kilonya kita di harga 30.000. Gitu. Oke. Apakah ada ketentuan minimum atau maksimum untuk pesanan yang PO Kak? Kalau pesanan semua kita terima Kak, jadi nggak ada minimum atau maksimumnya ya. Oke. Bagaimana Anda bisa memastikan kesesuaian antara produk jadi dengan spesifikasi yang diterima oleh pelanggan? Kalau itu tergantung dari konsumennya ya Kak, mintanya seperti apa. Kadang kalau dia request mau minta misal stick nih ukurannya mau 10 cm atau gimana, nah kita menyesuaikan gitu. Jadi tergantung ukurannya aja. Kalau mau bebas berarti kita kembali lagi ke awalnya kita gitu. Oke, lanjut dilanjut teman-teman saya ya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang bagaimana proses pengiriman kerupuk kepada pembeli setelah selesai dibuat Kak? Untuk proses pengiriman kembali ke konsumennya ya Kak. Kalau dia mau mengambilnya di rumah sini, monggo dipersilahkan. Kalau mau COD juga dipersilahkan. Kita nggak matok
ini ongkirnya, jadi kita bebas ongkir, kita mau jadi dimanapun kita bisa, kalau mau ngambil rumah juga bisa. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan jika kerupuk yang diterima pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan? Kalau nggak sesuai sejauh ini sih belum ada ya Kak. Misal kalau nanti nggak sesuai, kita ini sih Kak, apa namanya, di dibikin kembali, misal nggak sesuai sama harapannya gitu. Misal kalau konsumennya minta berapa senti gitu, terus dia mungkin nggak serak sama ukurannya, kita bisa ganti. Jadi walaupun nggak sesuai sama request, kita usahakan konsumennya itu puas gitu Kak. Terus misal kalau nanti ada yang barang yang rusak berarti bisa di refund ya Kak? Boleh sebelum itu diterima dari konsumennya. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Mbak Ida. Mbak Ida, yang pertama, apakah setiap pesanan yang disertai atau maksudnya orang yang pesan itu menggunakan akad istimewa? Terus juga itu ada tertulis ya apa secara verbal gitu? Oke, jadi gini Kak, kalau kita pesanan, kita ada istisna juga, akad istisna. Terus kemudian kalau masalah pencatatan, itu kita biasanya kan lewat sosial media ya Kak, lewat WA. Jadi kita tulis saja di pesanan di HP gitu. Terus bagaimana cara Mbak Ika ini menjelaskan akad istisna kepada calon-calon pembeli? Dari saya sendiri, gini, kalau misal mau PO ya, istisna PO. Jadi kalau mau PO, mau pesan dulu, diperbolehkan untuk pembayarannya nanti. Gitu sih Kak. Jadi kita boleh-boleh saja. Terus apakah Mbak Ika ini pernah mengalami kendala dalam akad istimewa atau enggak pembelinya ngeyel gitu? Ada beberapa Kak. Kemarin itu ada konsumen yang dia beli PO ya, tapi untuk pembayarannya selang 2 hari 3 hari itu lupa. Jadi dari saya sendiri tuh mengingatkan gitu. Jadi dari pihak sananya juga, oh sebentar ya Bu, saya cek dulu gitu. Jadi dari sananya juga nggak langsung percaya kepada kita kalau dia beli tapi belum bayar gitu. Jadi dia cek dulu, oh ternyata iya belum bayar. Jadi nggak apa-apa sih Kak gitu. Jadi Kalau untuk pembatalan secara sepihak dari customer-nya itu? kalau pembatalan secara sepihak kita ber-ber aja nggak apa-apa. Misal memang sebelum ini sih pesanannya banyak. Kalau pesanannya banyak belum bisa. Tapi kalau memang misalnya nggak begitu banyak, kita nggak apa-apa kalau mau ini dibatalkan. Nanti saja. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi Anda untuk menjaga kualitas kerupuk yang dipesan secara istisna? Ya, jadi gini Kak, kita semua produk istisna menggunakan akad istisna ataupun enggak, kita sama aja. Jadi kita tetap menjaga kualitas kita dengan rasa yang khas dari kita gitu. Jadi sebaik mungkin bahan-bahan dari kita nggak ada yang dikurangi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan pelanggan terhadap sistem jual beli ini? Apakah lebih diminati dibandingkan dengan pembelian langsung dari stok yang tersedia? Sejauh ini lebih diminati dari itu sih Kak, akad istisna. Jadi dia pesan dulu, nanti kalau dia free ataupun udah ada waktu buat ngambil ataupun udah ada uang buat ngambil, dia mau ngambil gitu. Oke, mungkin cukup itu pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya saya terima kasih dan minta maaf juga kalau ada kesalahan. Terima kasih ya Kak. Ya Kak. Oke, saya tutup wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan mengaitkan materi aspek hukum ekonomi syariah, dalam praktik akad jual beli ini menggunakan praktik akad istisna dalam proses produksi kerupuk piknik snack. Akad istisna adalah perjanjian jual beli barang dengan cara memesan barang terlebih dahulu, di mana barang yang dipesan akan dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Analisis berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, yakni keselaraan dengan akad istisna. Akad istisna diterapkan dalam bentuk pesanan khusus seperti PO yang dibuat berdasarkan spesifikasi pelanggan, seperti ukuran, dimensi, atau jenis kerupuk. Penjual berkomitmen untuk memenuhi permintaan tersebut yang menjadi ciri khas pada praktek akad istisna. Yang kedua, fleksibilitas produksi dan pembayaran. Proses produksi kerupuk yang membutuhkan waktu sampai 4 atau 5 jam untuk 6 kg mendukung sistem ini, karena memungkinkan penyesuaian jadwal sesuai kebutuhan pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan di muka atau saat pengiriman, memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dalam melaksanakan suatu akad.